Baik, selamat siang juga semua. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami tentang aplikasi turunan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Graciana Rosanjulukat, dan pemateri, dan di sini ada anggota-anggota saya. Saya Amelia MJ Fernandez dengan NPM 5123018 sebagai pemateri pertama. Dan saya Nafira Ivan dengan NPM 51230103 sebagai pemateri kedua. Dan saya Agnes Pitaran Karanino dengan NPM 51240050 sebagai materi ketiga. Masuk ke pengertian turunan. Turunan adalah konsep kalkulus yang digunakan untuk mengukur laju perubahan fungsi terhadap variabel x. Turunan pertama dari fungsi f terhadap x dinyatakan sebagai f aksen x sama dengan dy per dx. Turunan yang digunakan untuk yang pertama menentukan pertumbuhan dan penurunan fungsi, yang kedua menentukan kecepatan perubahan, yang ketiga menentukan titik maksimum dan minimum, dan yang keempat menentukan kemiringan garis singgung, dan yang terakhir menyelesaikan berbagai masalah optimasi. Titik stasioner adalah titik ketika turunan pertama sama dengan 0. Titik stasioner terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Pada titik stasioner bisa berupa fungsi maksimum lokal dan fungsi maksimum minimum lokal. Titik belok bukan ekstrem. Kita masuk pada konsep nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum di mana nilai tertinggi yang dicapai fungsi pada suatu titik. Yang kedua nilai minimum di mana nilai terendah yang dicapai fungsi pada suatu titik. Yang kedua disebut titik ekstrem atau extreme points. Terdapat dua jenis ekstrem, yaitu yang pertama ekstrem lokal, hanya maksimum atau minimum di sekitar titik tertentu. Yang kedua ekstrem global, di mana maksimum atau minimum dalam seluruh domain fungsi. Langkah menentukan nilai maksimum dan minimum. Berikut adalah langkah standar menentukan titik ekstrem. Yang pertama adalah tentukan turunan pertama f aksen x. Yang kedua adalah selesaikan persamaan f aksen x sama dengan 0. Yang ketiga adalah uji dengan turunan kedua f aksen x. Yang pertama adalah tentukan turunan pertama f aksen x, di mana kita dapat mencari titik kritis nilai x di mana f aksen x sama dengan 0 atau f aksen x tidak terdefinisi. Titik kritis berpotensi mencari maksimum, minimum, atau tidak perangkat lainnya. Yang berikut adalah uji dengan turunan kedua f aksen x. Jika f aksen x 0 lebih besar 0, fungsi cenderung ke atas. Jadi titik kritis adalah minimum lokal. Jika f aksen x 0 lebih kecil 0, fungsi cenderung ke bawah, titik kritis adalah maksimum lokal. Jika f aksen x 0 sama dengan 0, maka ujinya lebih lanjut. Ini perubahan tanda f aksen atau uji turunan order lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu menentukan nilai minimum. Tentukan nilai minimum fungsi dari fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah, di sini kita akan mengikuti 4 langkah, di mana yang pertama itu kita menentukan turunan pertama. Langkah kedua itu kita cari titik krisis atau set f aksen x, turunan kedua, dan yang terakhir nilai fungsi. Yang pertama itu kita menentukan turunan pertama. Jadi x kuadrat itu turunannya 2x kurang 4x itu turunannya itu 4 dan 3 itu 0. Jadi tidak perlu ditulis. Yang kedua itu cari titik krisis dengan if aksen x sama dengan 0. Jadi 2x kurang 4 sama dengan 0. 2x sama dengan, kita pindahkan 4 ke ruas kanan. 4x sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi titik krisis dari f aksen x itu adalah 2. Yang ketiga, jadi f aksen x sama dengan d per dx, 2x kurang 4 sama dengan 2. Nilai sama dengan 2 lebih besar 0. Jadi fungsi cekung ke atas pada
pada titik itu yang disebut sebagai titik minimum. Dan yang terakhir itu nilai fungsi atau menentukan nilai fungsi. Untuk menentukan nilai fungsi berarti kita substitusikan 2 ke dalam fungsi. Jadi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Jadi f2 sama dengan 2 kuadrat kurang 4 dikali 2 tambah 3. 2 kuadrat 4 kali 2 8 tambah 3 sama dengan 4 kurang 8 tambah 3 min 1. Jadi nilai minimum adalah min 1 pada x sama dengan 2. Yang kedua yaitu menentukan nilai maksimum dengan fx sama dengan min x kuadrat tambah 6x kurang 5. Jadi langkah pertama itu menentukan turunan pertama. Jadi fx sama dengan min x kuadrat tambah 6x kurang 5. Fx sama dengan dx x kuadrat min x kuadrat tambah 6 kurang 5 sama dengan min 2 tambah 6 min 2x tambah 6. Yang kedua itu cari titik krisis dengan f aksen x sama dengan 0. F sin x sama dengan 0. Jadi min 2x tambah 6 sama dengan 0. Min 2x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Langkah yang ketiga itu mencari turunan kedua. Berarti kita pakai yang ini. Ketiga f x sama dengan min 2x tambah 6. F aksen x sama dengan d per dx min 2x tambah 6 sama dengan min 2. Karena min 2 kurang dari 0, maka fungsi cekung ke bawah atau titik krisis adalah nilai maksimum. Dan langkah terakhir yaitu menentukan nilai fungsi pada titik itu dengan mensubstitusikan nilai dari titik krisis yaitu 3 ke dalam fungsi fx. Jadi fx sama dengan min x kuadrat tambah 6x kurang 5. F3 sama dengan min 3 kuadrat tambah 6 dikali 3 kurang 5 sama dengan min 9 tambah 18 kurang 5. Jadi 17 dikurang 5 sama dengan 12. Jadi kesimpulannya itu nilai maksimum 12 pada x sama dengan 3. Yaitu fx dimana di sini kita tentukan fx dari fx sama dengan 3, kemudian x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 9x tambah 5. Jadi langkah pertama itu kita tentukan turunan pertama, dimana f aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 6x kurang 9. Itu didapat dari jadi 3x kuadrat ini didapat dari
turunan itu X kuadrat sama dengan Kalian bilang di lebih sini. baik 3x kuadrat ini didapat dari karena ada aturan pangkat turunan di mana Betul datang. ya, X Betul. Yang di sini. aturan pangkat turunannya itu adalah Betul datang. N konstan sama dengan N kali X N kurang 1 Nanti pulang baru kedua. di mana N nya di sini adalah 3. Jadi 3 X kali 3 kurang 1 Kan di datang sampai depan ini telepon. 3x 3 kurang 1 jadi 3x kali di sini anak x itu didapat dari dimana min 3 itu dikali 2 kemudian x sudah 2 kurang 1 jadi 3 kali 2 itu sama dengan 6 2 kurang 1 sama dengan 1 jadi adalah 6x Sebelum kita pertemuan tuh. Dia mengajar tentang dia belum bagus. setelah itu nilai 9x nya itu didapat dari sebagai nilai. Jadi kalau untuk nilai-nilainya itu adalah nilai konstanta, jadi tidak dihubungkan sama dengan nol. Jadi kita hanya menghitung nilai ini 3x kuadrat kurang 6x kurang 9x. Kemudian kita akan menghitung nilai 3x. Iya, ini anak. Ya, nanti. 3x nomor 2 kurang 6x kurang 9 sama dengan 0. Dan dari nilai-nilai ini kita bagikan dengan 3. Jadi sebenarnya 3 bagi 3 sama dengan 0, jadi di sini kita tulis sebagai x kuadrat tambah 3 sama 2 jadi kurang min 2x 9 bagi 3 sama 3 kurang 9 kan 3. Di sini kita dapat nilai x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Di sini kita akan mencari nilai yang dimana dikalikan mendapatkan nilai min 3 dan dijumlahkan mendapatkan nilai 2. Jadi di sini kita mendapat nilai 1. Jadi kita mendapat nilai x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1.
Presentasi kelompok kami, terima kasih. Terima kasih.